Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kami menjelaskan tentang kurangnya apresiasi pekerja seni visual di Indonesia akibat stigma kuno masyarakat di malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pertama, ada saya sendiri, Vian Aprianto, lalu ada Arlenia Putri, dan yang terakhir ada Haura Sabita. Pertama, kami akan menjelaskan urgensi tentang topik yang kami angkat, yang akan disampaikan oleh Haura. Terima kasih Vian atas waktunya. Sebelumnya saya Haura Sabita Khairunisa Azhari dengan NIM F1F020076 akan menyampaikan urgensi dari topik yang kami angkat, yaitu kurangnya apresiasi pekerja seni visual di Indonesia akibat stigma kuno masyarakat. Sebelumnya, pekerja seni di Indonesia sendiri itu kurang terapresiasi baik oleh masyarakatnya ataupun pemerintahnya. Nah, padahal pekerja seni di Indonesia itu sudah menyumbangkan 6,9% kontribusi terhadap perekonomian Indonesia dalam sektor industri kreatifnya. Tapi sayangnya pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap pekerja seni tersebut. Selain itu, masyarakat Indonesia tuh juga kurang mengapresiasi gitu oleh karya dan pekerja seni di Indonesia. Nah, tak sedikit dari pekerja seni tadi itu mendapat pandangan yang kurang mengenakan gitu di dalam masyarakat. Suka pekerja seni itu sering diremehkan, dianggap sepele, dipandang sebelah mata, dan diremehkan seperti itu. Nah, banyak masyarakat menganggap pekerjaan seni itu tuh sebagai pekerjaan yang kurang penting, kurang menjanjikan, dan bukan pekerjaan orang pintar. Nah, selain itu, faktor lainnya yaitu mindset atau pola pikir sebagian masyarakat Indonesia tuh cukup kuno. Banyak yang berpikiran bahwa orang yang sukses, orang yang pintar adalah orang yang jago di bidang matematika atau bidang sains. Sedangkan orang yang jago di bidang lainnya itu dianggap kurang menjanjikan gitulah. Nah, makanya banyak dari orang tua atau masyarakat Indonesia yang tidak menganjurkan seseorang atau menahan anaknya untuk tidak mendalami profesi di bidang seni, khususnya dalam hal ini bidang seni. Mereka kayak lebih menganggap pekerjaan selain di bidang seni seperti PNS, dokter, dan sebagainya itu lebih sebagai pekerjaan yang lebih menjanjikan gitu daripada pekerja seni. Nah, dapat dilihat dari pemaparan saya sebelumnya, alasan utama kenapa pekerja seni atau seni di Indonesia tuh kurang terapresiasi adalah bahwa masyarakat Indonesia tuh banyak yang kurang mau mempelajari atau mencari lebih dalam apa itu tentang seni dan pekerjaan seni, sehingga mereka lebih gampang untuk menjudge, menilai, memandang sebelah mata pekerjaan seni tersebut karena mereka sejatinya tidak sepenuhnya paham akan apa itu seni dan pekerjaan seni. Selain itu tuh dari keengganan masyarakat untuk mendalami tentang seni, mencari tahu lagi tentang seni itu menjadikan stigma yang beredar di masyarakat tuh semakin kuat gitu loh. Dan stigma bahwa seni adalah bukan hal yang penting, seni dianggap sebagai hal yang tidak penting dan tidak berpengaruh pada kehidupan orang banyak sehingga ya banyak sekali diremehkan lah ya. Nah, padahal seni sendiri itu memiliki banyak manfaat gitu loh. Seni itu dapat meningkatkan kreativitas, empati, kepekaan sosial, dan bahkan dapat menjadi sarana terapi untuk menghilangkan stres, baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan minat dan apresiasi masyarakat Indonesia terhadap karya dan pelaku seni, diperlukan berbagai upaya-upaya atau solusi-solusi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Vian. Silahkan. Terima kasih Haura atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait kebaruan kurangnya apresiasi pekerja seni visual di Indonesia. Baru-baru ini saya membaca postingan di salah satu grup Facebook desainer atau ilustrator yang lagi isinya curhatan pahitnya menjadi desainer grafis, sebuah profesi yang kurang dihargai sampai-sampai ada slogan desain grafis sama dengan desain gratis. Lalu banyak juga yang menyampaikan pendapat bahwa market lokal belum bisa menghargai jasa desainer.
Saya setuju dengan pendapat ini karena saya sendiri memiliki beberapa teman seorang desainer grafis atau ilustrator dan juga penggambar digital. Mereka juga merasakan hal yang sama, bahwa memang betul di Indonesia karya dan pekerjaan mereka kurang dihargai. Contohnya kita sudah memberikan harga yang murah, masih lagi ditawar dengan harga yang nggak wajar. Alasannya mereka bilang, bikin kayak gini doang mah kan gampang, tinggal duduk depan komputer sejam juga jadi. Ya kalau gampang, kenapa mereka nggak bikin sendiri gitu kan? Jadi masalahnya itu berbeda dengan profesi lain. Siapapun bisa mengklaim dirinya sebagai seorang desainer grafis, seorang ilustrator, sementara tidak semua orang bisa mengklaim dirinya sebagai dokter, pengacara, bahkan jadi pelatih fitness saja wajib memiliki sertifikasi. Untuk jadi desainer grafis di Indonesia itu mudah banget, cukup modal kertas, alat gambar, komputer, software bajakan yang mudah didapat di Indonesia, terus belajar Adobe Photoshop, Illustrator, atau CorelDRAW di YouTube, bikin eh, bikin portofolio di situs online atau media sosial, dan jadilah desainer grafis gitu. Jadi maksud saya di sini adalah saya hanya menjelaskan alasan kenapa profesi desainer atau ilustrator suka dipandang sebelah mata. Karena mau ngaku jadi desainer grafis itu gampang banget, segala sesuatu mudah didapat. Memang cenderung kurang dihargai. Banyak yang mengklaim dirinya desainer grafis tapi memadukan warna aja bikin sakit mata. Teori warna dan psikologi warna sama sekali tidak paham. Font apalagi. Padahal desain grafis adalah sebuah bahasa visual yang sangat powerful. Desain yang baik mampu menyampaikan pesan secara efektif dan bahkan mampu mempengaruhi emosi dan alam bawah sadar manusia, yang dimana seharusnya profesi tersebut bisa lebih dihargai dan diapresiasi di Indonesia. Lalu belum lama-lama ini ada kasus atau berita sekitar 3 bulan ke belakang, eh, seorang musisi Pamungkas ini menjadi sorotan terkait tuduhannya dirinya menggunakan karya milik Baptiste Viroid tanpa izin dalam artwork sampul album Solid Sims ini. Selepas tuduhan itu ramai dibahas di media sosial, Pamungkas menurunkan atau men-take down semua materi promosi terkait album barunya di media sosial, yang di dalamnya ada sebuah artwork yang diambil tanpa izin. Mengenai kegaduhan yang terjadi, Pamungkas pada akhirnya itu buka suara dan dia mengaku salah dan meminta maaf. Menurut penjelasannya, Pamungkas mengakui telah berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dengan sang pemilik karya. Dan akhirnya Pamungkas membeli hak cipta dari karya Baptiste Viroid sebagaimana yang semestinya. Menurutnya, kami telah meluruskan permasalahan dengan si seniman. Kami membeli hak cipta dan ilustrasinya, dan kini kami dapat kesepakatan yang baik, jelasnya. Jadi seorang publik figur atau artis terkenal, apalagi Pamungkas juga seorang penggiat seni, seharusnya bisa mencontohkan yang baik kepada penggemarnya dan kepada masyarakat Indonesia, dan lebih bisa menghargai karya seni visual. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya lanjutkan ke Arenia Putri. Baik, terima kasih Kia atas kesempatannya. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa solusi yang ditawarkan terkait minimnya apresiasi pekerja seni di Indonesia akibat stigma masyarakat. Seperti yang sudah kita pahami ya, masyarakat Indonesia saat ini masih kurang dalam mengapresiasi karya dan pekerja seni. Namun tidak hanya apresiasi saja yang kurang, terkadang dukungan yang diberikan juga masih minim. Manusia menjelaskan bahwa hingga saat ini minat dan apresiasi masyarakat Indonesia masih sangat kurang, sehingga memerlukan satu upaya yang ditumbuhkan demi perkembangan dunia seni di Indonesia. Sehingga berikut adalah beberapa solusi yang dapat kita lakukan dan analisis dari beberapa solusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan kepada pekerja seni di Indonesia. Pertama yaitu salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan apresiasi terhadap pekerja seni di Indonesia adalah dengan memberikan penghargaan berupa anugerah Adikarya Rupa pada tahun 2014 yang dinilai sebagai sebuah komitmen yang baik dan inisiatif yang baik dari pemerintah kepada pekerja seni di Indonesia. Solusi lain yang dapat kembali dikembangkan oleh pemerintah adalah memberikan fokus atau perhatian khusus kepada pekerja seni di Indonesia agar aktivitasnya dapat hidup dan terus berkembang, sehingga masyarakat dapat tertarik dan mulai mengapresiasi karya anak bangsanya. Seperti yang kita pahami, dukungan dan langkah yang diambil oleh pemerintah akan berdampak pada pandangan dan sikap positif masyarakat. Namun selain solusi yang dilakukan oleh pemerintah, ada juga beberapa solusi yang ditujukan kepada seniman, kurator, atau aktor dalam dunia seni lokal.
Solusi pertama adalah melakukan pendekatan melalui transfer pengetahuan, mengembangkan wacana dan berdiskusi. Teknologi yang saat ini sudah semakin berkembang mungkin dapat dimanfaatkan oleh para pekerja seni di Indonesia dengan mempresentasikan atau mempromosikan karya mereka kepada masyarakat. Juga aktif mensosialisasikan karya Indonesia. Selanjutnya, perusahaan seni atau seniman, kurator, atau pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada seniman muda yang berbakat namun kurang dukungan, dengan harapan dapat memberikan pandangan yang positif dan suportif kepada seniman muda agar lebih dapat diapresiasi dan diberi wadah untuk terus berkarya dan berkembang. Namun, salah satu solusi yang tidak kalah pentingnya yang ditujukan terutama kepada kita sebagai masyarakat adalah untuk mengapresiasi semua pekerja seni di Indonesia dengan meninggalkan stigma kuno yang menghambat perkembangan seni dan mulai beralih kepada pandangan baru yang lebih positif dan suportif. Sehingga kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bentuk dukungan dari pemerintah, usaha aktif, kreatif, dan tepat dari pekerja seni, serta inisiatif dari masyarakat sangat diperlukan kerjasama yang baik agar bentuk apresiasi kepada pekerja seni di Indonesia semakin disuarakan dan membuahkan hasil. Dengan harapan, apabila apresiasi terhadap pekerja seni di Indonesia sudah membaik, maka tidak ada lagi stigma kuno masyarakat yang menghalangi perkembangan pekerja seni visual di Indonesia. Jadi saya cukup sekian, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan berkata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.